Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Buat ibu dosen dan teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Siska Susanti Lase. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi BTSD Bekasi, Program Studi Pendidikan Agama Kristen semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kepada kita semua tentang hasil pengamatan saya dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dan sebelum saya melanjutkan presentasi saya, sebelumnya mari kita memulaikan dengan doa, dan sebelumnya mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 16-22. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhilah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Save us from the time of trial, and deliver us from evil. For kingdom come, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada kita semua tentang judul yang saya ambil, yaitu Psikologi Perkembangan Anak usia 10-12 tahun. Nah, usia anak 10-12 tahun ini sering kita kenal dengan yang namanya masa pra-remaja, di mana ini merupakan masa transisi seorang anak menuju tahap kedewasaan dan selanjutnya akan memasuki sesuatu yang mempengaruhi kemampuan sosial, fisik, dan kognitif. Di mana pada usia ini anak lebih bisa mengenali teman baiknya. Artinya, si anak ini sudah bisa memilih teman dan bisa mengembangkan kemampuan sosialnya, walaupun hanya dalam hal bermain, bercakap-cakap, dan lain sebagainya. Kemudian, si anak dalam usia ini juga bisa mengenali kadar pertemanan, yang artinya si anak ini sudah bisa memahami lingkar atau ruang lingkup dia dalam berteman, baik dalam bermain. Seperti kan anak ini bisa menjiwai sama siapa dia berteman, sama siapa dia lebih nyaman untuk berteman, untuk bermain, bahkan belajar bersama. Kemudian memahami kepercayaan dan tanggung jawab. Dimana kan pada usia ini pastinya sudah memasuki SD ya, kelas 4 atau kelas 5 sekolah dasar. Jadi di situ dia sudah bisa memahami tanggung jawab apa yang harus dia lakukan, karena kan sudah diajari oleh orang tua bahkan guru, di mana di situ terciptalah akal bakal, disiplin, dan integritas dalam kehidupan di usia anak yang seperti itu. Kemudian di dalam usia 10-12 tahun, atau khususnya dalam usia 12 tahun ini, anak sudah bisa memahami yang namanya keadilan dan ketidakadilan. Nah, dalam hal ini si anak bisa mengenal hal itu. Saya ambil sebuah contoh. Contohnya, ada dua orang anak dalam usia seperti ini sedang diberikan uang jajan oleh orang tua. Namun, di dalam uang jajan itu ada selisih perbedaan. Contohnya, bapaknya memberikan kepada anak yang pertama 5.000, sedangkan anak yang kedua ada 6.000. Pastinya si anak yang ke pertama tadi merasa tidak adil. Lah, kok punya saya lebih kecil dan punya si B ini lebih besar?
Saya tidak mau, saya mau harus disamakan. Nah, pastinya di situ dia menuntut yang namanya keadilan, biar orang tuanya ini adil, menyamaratakan apa yang diberikan kepada anaknya. Jadi juga dalam hal ini peran penting orang tua dalam menjelaskan bahwa segala sesuatu itu tak harus sama rata. Mungkin orang tua memberikan hal itu karena ada maksud dan tujuan tertentu, namun harus menjelaskan lebih dulu kepada anak di dalam usia ini. Nah, sebagai inti dari paparan presentasi saya ini dengan isi yang akan saya sampaikan nantinya, namun saya akan dasarkan menggunakan 5W ditambah 1H. Yang pertama adalah what, apa. Nah, apa sajakah yang menjadi kelebihan bahkan kekurangan dari anak usia 10 sampai 12 tahun? Mari kita bahas secara satu persatu. Yang pertama adalah kelebihan. Nah, kelebihan anak di usia ini yaitu dia bisa ataupun sudah memahami hari, tanggal maupun tahun, karena kan sudah belajar karena sudah memasuki jenjang sekolah dasar, dan juga setelah diajarkan oleh kedua orang tua dari rumah. Yang kedua adalah dia bisa mengenali teman-temannya, udah bisa mengenal namanya, dia tinggal di mana, dan lain sebagainya. Kemudian dia mempertahankan apapun aturan yang diberlakukan untuknya. Artinya maksudnya mempertanyakan. Nah, contohnya begini. Orang tua mengatakan kepada si anak, "Nak, sebelum makan itu harus berdoa." Nah, di situ dia mempertanyakan, "Ma, Pa, kenapa sebelum makan harus berdoa?" Nah, di situ orang tua juga berperan aktif menjelaskan mengapa harus berdoa sebelum makan. Artinya untuk mengucap syukur buat apa yang bisa dimakan ini. Itu semua karena pemberian Tuhan. Jadi di situ juga diajarkan untuk tetap mengucap syukur. Kemudian adalah lebih senang menghabiskan waktunya bersama dengan teman-temannya. Di usia seperti itu rentang untuk bermain, berlari bersama dengan teman-temannya, teman sebayanya. Jadi dia merasa ingin bahagia, happy bersama dengan teman-temannya. Kemudian sudah bisa berkomunikasi dengan teman sebayanya, bahkan orang tua yang ada di sekitarnya dan juga di lingkungannya itu. Nah, di sisi lain dari kelebihan, mungkin banyak kelebihan-kelebihan lain, namun saya mengambil inti-intinya saja, poin-poinnya saja. Nah, di balik kelebihan pasti ada yang namanya kekurangan. Nah, kekurangan anak dalam ataupun kelemahan anak dalam usia 10 sampai 12 tahun ini adalah anak ini cenderung egois dan selalu merasa benar dengan apa yang dilakukannya, apa yang dipikirkannya. Jadi dalam hal ini si anak ini merasa bisa saja dia merasa tidak mau disalahkan. Apa yang dia lakukan ini benar. Contoh, dia memukul temannya. Nah, dia merasa saya pukul teman karena dia tadi gangguin saya. Pastinya berarti kalau saya pukul, saya tidak merasa bersalah. Biasa aja, apa yang saya lakukan ini benar. Saya pukul karena dia sudah mengganggu saya. Jadi anak usia ini sensitif banget. Jadi dengan spontan dia digeser sedikit udah pukul temannya, membalas kepada temannya. Kemudian yang kedua adalah cenderung ingin melakukan hal-hal apapun tanpa dampingan dari orang tua atau guru. Jadi si anak ini lebih contohnya kan dalam bermain, dia itu lebih suka saya pengen bermain aja lah. Udah contohnya kan di rumah sore-sore biasanya kan ditemani sama mama papa kan untuk bermain. Jadi dia bilang mending saya aja. Jadi dia lebih merasa leluasa kalau dia sendiri. Di rentan dia mau saya aja gitu. Biar nanti tidak ada kan biasanya kalau mama yang negur kalau bermain terlalu ini jangan begitu, jangan. Jadi anak ini kayak nggak mau gitu. Jadi di situ juga harus orang tua berperan penting. Jadi menjelaskan apa dan bagaimana, gimana agar si anak ini bisa bertumbuh dengan baik.
Kemudian adalah who atau siapa. Siapa saja yang berperan penting dalam perkembangan anak usia 10 sampai 12 tahun. Sudah pasti, yang pertama adalah orang tua, ayah, dan ibu. Itu adalah guru utama dan yang paling utama. Kemudian guru di sekolah, guru sekolah minggu, dan orang-orang yang mungkin ada di sekelilingnya yang bisa membantu proses perkembangan si anak tersebut. Kemudian adalah when, kapan sih anak usia segini harus diberikan didikan, harus ditegur, harus dibilang begini setiap saat. Jangan pernah ada bosan-bosannya, karena di usia ini adalah rentan untuk mengembangkan potensi, mengembangkan tingkah laku, mengembangkan apa yang menjadi harus dilakukannya ada di usia ini. Nah, kemudian adalah where, di mana. Pertanyaan yang saya ambil adalah, di manakah kita bisa mengetahui letak si anak usia 10 sampai 12 tahun ini sudah bisa memahami, bahkan pun sudah bisa melakukan apa didikan ataupun pola asuh dari orang tua maupun guru. Nah, jawabannya adalah kita sebagai guru, sebagai orang tua bisa mengetahui dari tindakan apa yang dilakukannya. Seperti contoh yang tadi kan, orang tua bilang, "Nak, sebelum makan harus berdoa." Jadi kita bisa melihat dia makan, dia berdoa enggak ya? Jadi kan kita bisa melihat letak-letak, anak ini sudah mengerti, anak ini sudah memahami. Buktinya dia bisa melakukannya. Kemudian adalah why, mengapa atau apa saja yang menjadi peran penting orang tua dalam pola asuh ataupun dalam didikan perkembangan anak usia 10 sampai 12 tahun. Sangat penting bagi orang tua maupun guru untuk memberikan pengajaran ataupun didikan kepada anak usia dini ini atau anak usia 10 sampai 12 tahun ini, agar anak ini benar-benar tumbuh dengan baik, terlatih dengan baik, sehingga kelak dia bisa mandiri, dan yang pasti harus diajarkan tentang takut akan Tuhan, seperti ikut ke sekolah minggu, beribadah di rumah, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang harus dilakukan orang tua untuk berlangsungnya lebih baik pola didik anak ini ataupun guru? Jadi orang tua ini seperti yang kita kenal, seperti yang kita ketahui bahwa dia adalah guru yang paling pertama, bahkan yang utama untuk memberikan pengajaran kepada anak. Kalau di sekolah, guru di sekolah mah cuma beberapa jam, sedangkan anak lebih banyak menghabiskan waktu kepada orang tua. Kemudian si orang tua harus lebih mengetahui, bahkan mengembangkan kreativitas dari si anak tersebut. Contohnya begini, jika ada tugas dari sekolah, jadi si orang tua harus membantu agar kreativitasnya dalam mengerjakan tugas itu ada, seperti matematika dan lain, ataupun mata pelajaran lainnya, baik bahasa, agama, dan lain-lain sebagainya. Yang kemudian adalah meningkatkan kemampuan otak anak. Artinya, selain ada pengajaran, mungkin dia di sekolah dasar, orang tua juga harus mengembangkan biar otak terisi dengan hal-hal yang baik, pengajaran yang baik, karena ini adalah hak ataupun sudah menjadi kewajiban dari orang tua. Kemudian mengoptimalkan potensi dari anak. Jadi orang tua harus lebih mengetahui, mendalami anaknya ini di usia ini, dimana di usia ini rentan terlihat apa yang menjadi potensi. Contohnya, si anak lebih suka mencoret-coret dinding, kertas. Nah, pastinya ada bakat ataupun ada potensi yang terpendam di balik itu. Contohnya dia bisa melukis, dia bisa menggambar, dan lain sebagainya. Dan yang keenam adalah bagaimana? Nah, pertanyaan yang saya ambil adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai kemandirian,
kepada anak usia 10 sampai 12 tahun ini, terlebih-lebih pada masa pandemi ini. Apa saja nilai-nilai tersebut? Nah, yaitu yang menjadi jawaban dari apa yang saya amati, yaitu orang tua harus membuat rutinitas ataupun pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, membuat schedule. Si anak bangun pagi, berdoa, sarapan, mandi, belajar. Jadi itu sudah menjadi rutinitas. Jadi kalau dibiasakan, itu yang harus dilakukan. Terus menemani anak pada saat dia belajar dan lain, terus harus mengajari bagaimana cara bernyanyi, berdoa agar menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jadi dari apa yang saya presentasikan ini, pendidikan ataupun ajaran dari orang tua memang sangat penting. Itu yang paling penting. Jadi diharapkan kepada setiap orang tua untuk membagi waktu, baik orang tua yang sedang bekerja, jadi harus membagi waktu, mengoptimalkan setiap waktu untuk memberikan pengajaran penuh, bahkan kasih sayang kepada anak di usia seperti ini. Biarlah kelak anak-anak di usia ini menjadi anak-anak yang pintar dan menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga, kebanggaan negara, dan terlebih-lebih kebanggaan Tuhan dan anak yang akan sukses ke depannya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih, dan jika ada mungkin pertanyaan bahkan tanggapan yang bersifat membangun dari apa yang saya presentasikan ini, baik kepada teman-teman maupun terlebih-lebih kepada ibu dosen, sangat saya harapkan, dan biarlah di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas bersama-sama. Dan juga jika ada yang mungkin dipertanyakan tadi, bisa dipertanyakan kepada saya baik melalui WA maupun di classroom kita. Itu saja yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.